Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi bilangan bulat, di mana materi ini saya ambil dalam buku Sekolah Penggerak bab 1. Nah, di sini materi bilangan bulat yang akan dibahas itu tidak beda jauh materinya dengan materi bilangan bulat pada buku kurikulum 2013. Hanyalah konten yang ada sedikit bervariasi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam persiapan kita belajar itu yaitu buku catatan itu menjadi faktor utama pendukung kegiatan belajar kita untuk materi bilangan bulat kali ini. Adapun yang perlu disediakan yaitu tentunya alat tulis, dan dimana dalam buku catatannya harus dituliskan dengan rapi supaya lebih sistematis belajarnya. Itu yang pertama ada tanggal, yang kedua tujuan belajar atau tujuan pembelajaran, yang ketiga tugas dan permasalahan, yang keempat gagasanku, dan yang berikutnya ada gagasan temanku. Tentunya gagasan-gagasan itu nanti dikumpulkan, dan nanti bagaimana hasil pengamatan juga harus dicantumkan dalam buku catatan. Terus ada ringkasan, dan yang berikutnya tentang kesan bagaimana setelah belajar pada pertemuan kali ini. Nah, begitu juga kita untuk bagaimana menggunakan pedoman buku ini sudah saya share atau sudah saya buat videonya. Sebelum video ini silakan ada petunjuk bagaimana cara menggunakan buku Sekolah Penggerak ini, dan di sana ada berbagai macam keterangan di sana, di mana ada pembukaan bab, ada ulasan, ada beberapa simbol yang menjadi acuan utama, ada ulasan, terus ada tujuan, contoh satu, cara, dan sebagainya. Oke, kita lanjut saja di sini. Untuk lebih bagaimana caranya kita belajar matematika itu secara mudah, tentunya dalam memecahkan permasalahan matematika itu tentunya kita membutuhkan penyelesaian dengan cara berpikir matematis. Nah, kita perlu tahu bahwa berpikir matematis itu bisa dengan cara penalaran analogis, yang kedua itu penalaran induktif, yang ketiga itu dengan penalaran deduktif. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan tiga penalaran atau tiga cara berpikir matematis itu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Oke, mari kita lanjut di materi intinya. Nah, di sini sudah terlihat bab 1 yaitu bilangan bulat. Bilangan yang diawali dengan tanda negatif. Oke. Tujuan utama dari bab 1 ini yaitu bilangan bulat itu ada kita besaran dengan sifat yang berlawanan dinyatakan dengan menggunakan tanda positif dan negatif dengan titik acuan 0. Yang kedua, itu dapat memahami arti bilangan positif dan negatif bersamaan dengan mengetahui bahwa kisaran bilangan yang dapat dipresentasikan telah diperluas dengan pengenalan bilangan negatif. Oke, itu tujuan. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Tanda seperti ini. Apa itu maksudnya tanda seperti ini? Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana menggunakan buku ini. Jika menemukan simbol seperti ini, maka ini merupakan pertanyaan mendasar untuk mengenal materi baru atau materi yang sedang kita bahas, yaitu mengenai bilangan bulat. Nah, ini merupakan pertanyaan mendasar. Contohnya yang seperti ini. Di sekitar kita ternyata banyak bilangan yang diawali dengan tanda negatif. Nah, ini tanda datar, ini tanda negatif. Nah,
banyak bilangan yang diawali itu seperti apa ya? Jadi di sini ada contoh-contohnya yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Di sini contohnya ketinggian maksimum kendaraan di gerbang ini. Di sini tinggi maksimumnya 2,1 meter. Terus ada suhu maksimum hari ini di berbagai daerah. Di sini ada 33 derajat Celcius, terus ada dalam kurung +1. Terus ada 31 derajat Celcius, terus dalam kurung -1. Nah, sedangkan di balon pertanyaan ini suhu ditulis dengan tanda negatif. Apa artinya ya? Apa ya artinya? Nah, artinya kalau ditulis dengan tanda negatif itu berarti mengalami penurunan suhu dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi kalau ada tanda positif berarti ada kenaikan suhu dibanding dengan suhu di hari sebelumnya. Nah, di sini sekarang 31 derajat mengalami penurunan 1 derajat dibanding hari kemarin. Berarti hari kemarinnya itu 32 derajat. Nah, sekarang baru 31 karena mengalami penurunan 1 derajat. Oke, seperti itu ya. Nah, terus di sini kita lanjut, ada juga yang di sini batas kecepatan di tol. Nah, ini batas kecepatan di tol. Ada indeks harga saham gabungan di mana ada tanda positif, ada tanda negatif. Nah, di sini ada perbedaan suhu di berbagai daerah di Jawa Tengah. Nah, di sini. Terus di sini bilangan yang di dalam kurung menyatakan selisih suhu hari ini dengan kemarin. Ya, betul. Jadi kalau dia +1 berarti suhunya mengalami kenaikan 1 derajat dibanding dengan hari kemarin. Atau +2 berarti suhunya mengalami kenaikan 2 derajat dibandingkan dengan suhu kemarin. Atau di sini misalnya ada -3 berarti suhunya mengalami penurunan 3 derajat dibandingkan dengan suhu hari kemarin. Nah, terus ada di sini ketinggian air laut, ketinggian air pasar ikan Jakarta Utara. Ini tergantung daerahnya. Jadi kalau misalnya ketinggian sekarang 1 meter, terus besoknya dia 90 cm berarti mengalami penurunan 10 cm dibanding hari kemarin. Atau sekarang 90 dikurungnya -10. Nah, seperti itu ya. Apakah kamu pernah menjumpai bilangan dengan tanda negatif? Iya, tentunya pernah. Contohnya kalau kita nonton badminton itu, kalau kita lihat perankingan tiap-tiap pemain dunia itu, kalau dia mengalami kenaikan tentunya ada dalam kurung +1, artinya naik 1 peringkat dibanding dengan hari kemarin. Atau +23 berarti dia mengalami kenaikan peringkat selama sejauh 23 langkah dibanding dengan peringkat sebelumnya. Contohnya, atau -1 berarti dia mengalami penurunan peringkat dibanding dengan peringkat sebelumnya. Nah, ini tanda negatif iya. Contohnya kalau kita lihat di nama-nama bilangan itu ada bilangan negatif kalau ada tanda ini. Nah, sekarang bilangan dengan tanda negatif berada di mana-mana. Bilangan apakah yang ada tanda negatif? Tentunya bilangan yang ada tanda negatif itu adalah bilangan negatif. Oke. Nah, di sini ada simbol seperti ini, ada gambar kayak gambar YouTube, ada gambar YouTube, terus ada halaman 14. Maksudnya di sini pertanyaan lebih lanjut yang akan dijawab pada halaman 14. Jadi bilangan apakah yang ada tanda negatif? Nanti ini kan baru halaman 13. Pertanyaan mendasar ini
Lebih lanjut akan dijawab pada halaman 14. Oke, mari kita lihat halaman 14. Nah, di sini ada bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan dengan tanda tujuan pada kali ini mempelajari penggunaan bilangan dengan tanda negatif. Besaran yang menggunakan titik acuan 0. Kalau kita ketahui di kelas 4 SD atau di kelas 2 SD mungkin, bilangan yang berada di bawah titik 0, titik acuan itu, maksudnya di sini titik 0 itu merupakan titik acuan suatu bilangan atau semua bilangan. Jadi ketika bilangan itu berada di bawah 0 atau lebih kecil daripada 0, maka bilangan itu kita harus menggunakan tanda seperti ini atau tanda datar atau biasa kita sebut dengan tanda negatif yang menandakan bahwa bilangan itu merupakan bilangan negatif. Nah, di sini ada kita lanjut lagi penjelasan. Di sini ada simbol seperti ini, ada tangan yang pegang buku, terus ada huruf Q di dalamnya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, dalam penjelasan mengenai bagaimana menggunakan buku ini kemarin dalam video sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa simbol seperti ini menunjukkan pertanyaan utama untuk memahami materi ini. Jadi ini pertanyaan utama, beda sama yang tadi yang ada tulisan satunya yang seperti ini. Nah seperti ini, yang seperti ini merupakan pertanyaan mendasar untuk mengenal materi bilangan bulat. Sedangkan kalau simbolnya sudah seperti ini merupakan pertanyaan utama untuk memahami materi bilangan bulat ini. Nah, contohnya di sini termometer di samping menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya. Berapa suhunya masing-masing? Perhatikan suhu tersebut. Jika dibandingkan dengan 0 derajat, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Nah, jika suhunya 2 derajat di bawah 0, nah ini di bawah 0, maka kita gunakan tanda negatif sehingga ditulis negatif 2 derajat Celcius. Dibaca minus atau negatif 2 derajat Celcius. Jika suhunya 27 derajat di atas 0, maka kita gunakan tanda positif, ditulis positif 2 derajat Celcius, dibaca plus atau positif 27 derajat Celcius. Jika bilangan memiliki tanda positif dan negatif, maka bilangan disebut secara berturut-turut bilangan positif dan bilangan negatif. Kalau bilangan positif tentunya yang tanda plus, yang bilangan negatif tentunya tandanya negatif. Nah, di sini soal pertama, kalau ada kotak terus di dalam ada tulis soal 1 atau soal 2 atau soal 3, ini merupakan latihan untuk memahami penyelesaian permasalahan pada materi ini. Nah, ini adalah latihan-latihannya. Nyatakanlah suhu berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Ingat bahwa titik acuannya yaitu titik 0. Titik 0 itu merupakan titik acuannya, sehingga kalau di atas 0 kita tulis plus, kalau di bawah 0 kita tulis min, atau kalau di atas 0 itu tandanya positif, kalau di bawah 0 tandanya negatif. Mari kita lihat yang nomor 1, suhu 6,5 derajat lebih tinggi dibanding suhu 0 derajat. Kalau kita nyatakan suhu berikut ini dan tanda positif negatif, maka dia positif 6,5 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Kalau yang nomor 2, suhu 10 derajat lebih rendah dibandingkan 0 derajat. Nah, berarti ini minus 10 derajat Celcius. Mudah bukan? Nah,
Ditetapkan 0 derajat sebagai suhu acuan atau pangkal ketika air membeku dan es meleleh. Nah, jadi kalau misalnya air itu membeku pada 0 derajat dan mendidih pada 100 derajat Celcius. Jadi kalau sudah sampai 0 derajat air itu membeku, dan kalau dia di bawah 0 itu air sangat beku, dan ketika dia di atas 0 itu es mulai meleleh. Seperti itu. Kita dapat menyatakan suhu lebih tinggi dari 0 derajat dengan tanda positif dan suhu lebih rendah dari 0 derajat dengan tanda negatif. Selain untuk menyatakan suhu, beberapa besaran juga dinyatakan dengan tanda positif dan tanda negatif dengan titik acuan 0. Mari kita lihat di sini. Dengan menggunakan 0 sebagai titik pangkal atau titik acuan, maka kita dapat membentuk bilangan yang lebih kecil dari 0. Ya, kita dapat membentuk bilangan yang lebih kecil dari 0. Mari kita lihat. Nah, di sini ada variasi penggunaan tanda positif dan negatif. Nah, di sini ada simbol key lagi yang merupakan pertanyaan utama untuk memahami materi ini. Jadi ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut, dan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Nah, ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai, atau permukaan laut, garis pantai seperti ini. Bagaimana kita menyatakan besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan tanda negatif. Nah, karena kita tahu di sini yang merupakan titik pangkal atau titik acuan adalah garis pantai yang ini yang merupakan 0, maka kita dapat tuliskan bahwa ketinggian Gunung Semeru itu adalah positif 3.676, dan kedalaman berarti dia kedalamannya di sini di bawah garis pantai atau di bawah titik acuan 0, berarti negatif 7.140 meter di bawah permukaan laut. Nah, di manakah titik pangkalnya? Titik pangkalnya ya ini di garis pantai ini yang merupakan 0. Kan kita pakai titik pangkal itu merupakan garis pantai, atau kita buat di sini dia 0. Nah, kita lanjut. Ini sudah terjawab. Contoh 1. Nah, kalau ada simbolnya seperti ini, contoh 1 ada kotak merah seperti ini. Ini merupakan contoh tugas untuk memahami materi ini. Contoh tugas. Nah, seperti ini. Ditetapkan titik A sebagai titik pangkal 0 km dan titik 6 km di sebelah timur A sebagai positif 6. Ingat, kalau dia titik 6 di sebelah timur, dia positif 6. Titik 4 km di sebelah barat A dinyatakan sebagai negatif 4 km. Karena apa? Titik A itu sebagai titik pangkal. Kalau sudah bilang titik pangkal berarti dia merupakan 0, angka 0. Karena 0 itu kita sudah tahu tadi merupakan titik acuan atau titik pangkal atau titik mulainya sesuatu. Kalau dia menurun berarti dia negatif, kalau dia naik berarti dia positif. Atau dia bergerak ke kanan dia positif, kalau dia bergerak ke kiri dia negatif. Kalau dia bergerak ke timur, kalau kita nyatakan dia sebagai positif, maka kalau dia bergerak ke barat maka dia mengarah ke negatif. Jadi kalau di sini titik A sebagai titik pangkal, maka A ini kita isi dengan lambang 0. Berarti seperti ini, 4 km di sebelah barat itu negatif 4, dan 6 km di sebelah timur itu merupakan positif 6. Nah, ini merupakan contoh tugas untuk memahami materi ini. Nah, mari kita lihat ada kotak terus soal 2. Nah, ini merupakan latihan untuk memahami materi bilangan bulat ini juga. Nah, berdasarkan contoh 1, titik negatif 7 km dan positif 2
2,5 km menyatakan posisi di mana pada garis, tunjukkan nilai tersebut dengan tanda panah ke atas, kemudian nyatakan menggunakan kata-kata. Jadi kalau negatif 7 itu di sini 5, 6, 7, negatif 7 itu di sini, mari kita tanda panah di sini, berarti dia kalau diungkapkan dengan kata-kata berarti dia berada di sebelah barat sejauh 7 km dari A, dari titik A, atau dia berada di 7 km di sebelah barat A, seperti itu. Nah, terus 2,5. Kalau 2,5 di sini ya, kita taksirnya di sini 2,5. Yang ini 2,5 itu positif karena apa? Di sini dia berada di sebelah timur A sejauh 2,5 km. Jadi itu kata-katanya. Terus kita lanjut, di sini ada soal 3, nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Yang pertama, rugi Rp500 jika untung Rp400 dinyatakan sebagai positif Rp4, maka ruginya itu berarti negatif Rp500. Negatif 500 karena titik acuannya di 0. 0 itu berarti pulang pokok. Nah, yang berikutnya, yang kedua, ada 30 menit dari sekarang jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai negatif 20. Berarti kalau 30 menit dari sekarang itu merupakan titik acuan atau titik nolnya. Berarti 30 menit dari sekarang berarti positif 30. Nah, yang berikutnya ada 4 derajat lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin. Nah, berarti negatif 4. Nah, negatif 4 derajat biasanya di sini. Nah, yang berdasarkan suhu tertinggi kemarin, jika 3 derajat lebih tinggi dibandingkan suhu derajat kemarin dinyatakan sebagai positif 3 derajat, maka kalau 4 derajat lebih rendah dibanding suhu kemarin ditulis negatif 4 derajat Celcius. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Papan pengumuman lomba lari kecepatan dengan lari cepat 100 meter menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik, dinyatakan sebagai positif 0,9 meter per detik. Apa artinya negatif 2,3 meter per detik? Nah, di sini kecepatan angin buritan itu 0,9 meter per detik. Artinya kalau negatif 2,3 meter per detik berarti dia mengalami haluan, maksudnya berlawanan arah. Itu kecepatannya 2,3 meter per detik. Kita ulangi lagi, ini papan pengumuman lomba lari kecepatan 100 meter menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik, dinyatakan sebagai positif 0,9 meter per detik. Apa artinya negatif 2,3 meter per detik? Artinya angin buritan itu mengalami haluan berlawanan arah dan dengan kecepatan 2,3 meter per detik. Kalau dia berlawanan arah berarti dia tandanya negatif 2,3 meter per detik. Jadi seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat kembali. Mungkin di sini ada yang masih bingung dengan soal nomor 4. Sebenarnya ini mudah sekali. Nah, kan di papan pengumuman lomba lari kecepatan angin buritan adalah positif. Jadi kalau angin haluan itu dinyatakan dengan tanda negatif. Nah, maksudnya perlu untuk memastikan bahwa kita kembali lagi kepada titik nol yang merupakan titik
pangkal atau yang titik nol itu yang tidak ada anginnya sama sekali. Maksudnya anginnya hampa, maksudnya keadaan tanpa angin. Dan juga biasanya kalau tidak ada angin berarti 0 meter per detik. Tapi kalau dia mengalami haluan atau berlawanan arah, maka kita biasa menggunakan tanda negatif. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Ini bagian yang terakhir untuk memahami bilangan positif dan negatif. Nanti akan kita lanjut untuk video yang berikutnya, yaitu membandingkan bilangan-bilangan. Oke, di sini ada tanda Q lagi yang merupakan pertanyaan utama untuk memahami bilangan positif dan negatif ini. Mari kita lihat, nyatakan bilangan-bilangan berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Bilangan 8 lebih dari 0 berarti positif 8. Kalau bilangan negatif 4 kurang dari 0, nah berarti dia negatif 4. Seharusnya di sini bilangan 4 kurang dari 0, sehingga di sini negatif 4. Oke. Nah, terus yang berikutnya bilangan yang lebih dari 8, positif 8, ada positif 10 dan sebagainya. Itu yang bilangan 8 lebih dari 0 berarti positif 8. Kalau bilangan yang lebih dari 8 itu bisa positif 8, positif 10, positif 11 dan seterusnya. Itu kalau positif disebut dengan bilangan positif. Bilangan yang kurang dari 0 itu negatif 4, negatif 9 dan sebagainya disebut dengan bilangan negatif. Sedangkan 0 bukanlah bilangan positif ataupun negatif. Mari kita lihat, ini ada pertanyaan dalam balon, ada petunjuk. Bilangan-bilangan seperti positif 8 atau positif 10 berturut-turut itu sama dengan 8 atau 10 seperti yang telah dipelajari di sekolah dasar, atau tanpa ditulis tanda positifnya itu sudah merupakan, kita sudah tahu sendiri bahwa 8 atau 10 itu merupakan bilangan positif tanpa kita tulis tanda positifnya di depan. Berbeda dengan tanda negatif. Tanda negatif harus kita menuliskan tanda negatif di depannya. Nah, kita lihat, kita lanjut di soal 5 yang merupakan latihan untuk memahami bilangan positif dan negatif. Tentukan bilangan-bilangan berikut ini apakah positif atau negatif. Nyatakan selisihnya terhadap 0 lebih besar atau lebih kecil dari. Jadi, kalau yang nomor 1 itu negatif 6, artinya bilangan negatif 6 atau bilang 6 kurang dari 0, bilangan 6 kurang dari 0, bilangan negatif 6 kurang dari 0 kalau yang nomor 1. Kalau nomor 2 bilangan positif 3 lebih dari 0. Kalau yang nomor 3 itu bilangan positif 1,2 lebih dari 0 karena dia positif lebih dari 0. Yang keempat itu bilangan negatif 2/5 kurang dari 0 karena di sini tanda negatif. Terus yang kelima, bilangan negatif 0,1 kurang dari 0. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada bilangan negatif atau bilangan positif. Nah, di SD kita telah belajar tentang bilangan positif dan 0. Di sekolah menengah atau SMP kita akan mempelajari juga bilangan negatif. Jadi bilangan bulat mencakup bilangan bulat positif, bilangan 0 dan bilangan negatif. 0 itu tidak termasuk positif dan tidak termasuk negatif. 0 itu merupakan titik acuan atau bilangan netral atau titik pangkal. Bilangan bulat positif juga disebut dengan bilangan asli. Ya, 1, 2, 3. Nah, itu juga bilangan asli tanpa 0. 0 itu tidak termasuk bilangan asli. Kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut dengan bilangan cacah. 0 ditambah dengan bilangan asli itu sama dengan bilangan cacah.
Nah, ini bilangan negatif itu yang kurang dari 0, bilangan positif yang lebih dari 0, sedangkan 0 itu merupakan titik acuan atau titik pangkal atau bilangan netral. Perhatikan di sini. Jadi, jika kita tetapkan titik 0 sebagai titik pangkal atau titik acuan, kita dapat menyatakan bilangan-bilangan yang lebih besar dengan tanda positif dan bilangan yang lebih kecil dari 0 menggunakan tanda negatif. Di SD kita menyatakan bilangan dalam garis bilangan. Dapatkah kita juga menyatakan bilangan negatif pada garis bilangan? Tentunya hal ini akan dijawab pada halaman 17. Nah, ini kita lihat tandanya ada di sini. Nanti halaman 17 kita akan menjawab pertanyaan ini. Dapatkah kita juga menyatakan bilangan negatif pada garis bilangan? Nanti kita akan lihat pada halaman 17. Oke, kita lihat di sini membandingkan bilangan-bilangan. Oke, nanti kita akan menjawab pertanyaan sebelumnya pada materi yang kedua, yaitu membandingkan bilangan-bilangan. Pada video kali ini kita cukup membahas tentang bilangan positif dan negatif. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan belajar bersama saya. Dan jangan lupa juga untuk lengkapi catatan yang sudah diarahkan di awal video, di mana tanggal belajar hari ini dan tujuan belajar hari ini, tugas dan permasalahan, dan bagaimana gagasanmu setelah setelah mendapatkan materi ini, dan bagaimana juga gagasan dari teman-temanmu setelah mempelajari materi ini. Terus kalau ada hasil pengamatan, tuliskan hasil pengamatan apa saja yang menjadi contoh untuk memahami bilangan positif dan negatif yang berada di sekitaran kalian, dan ringkasan materi-materi yang berkaitan dengan bilangan positif dan negatif, serta kesan-kesan setelah mempelajari bilangan positif dan negatif. Tentunya ada kesan. Jadi terima kasih, sampai jumpa di videonya. Tentunya kita akan membahas tentang membandingkan bilangan-bilangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.